Biasa pada malam hari ini kita melaksanakan pengajian dan insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Judin. Untuk itu marilah kita buka acara pengajian ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun Muhtaramun yang saya muliakan, para asatidzah, para kesepuhan, para sesepuh, sepuh masyarakat, khususnya yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah Ustaz Suharlah, Pak Ustaz Agus Syuhada, Ustaz Marifah, Ustaz Sukirno, dan semuanya, bapak jamaah yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu, mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga semua para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita semua diberikan sehat walafiat, insyaallah diberikan panjang umur sehingga kita bisa melangkahkan kaki, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan juga malam ini malam minggu kita sekalian i'tikaf. Mudah-mudahan selain malam minggu juga kita bisa menghidupkan antara maghrib dan isya. Baru setelah isya kita istirahat, kita aduk kopinya lagi di sulut rohani. Kalau menurut isya itu bagusnya buat ibadah kepada Allah. Apakah buat sholat sunnah, apakah buat berzikir, atau buat majlis ta'lim, atau yang lain. Karena waktu maghrib dan isya ini sangat mulia, sangat baik. Karena itu alhamdulillah kita hidupkan malam ini sampai isya dengan ta'lim, dengan kita mengaji kembali, mengkaji agama, yang mana ilmu agama ini habis-habis. Mungkin kita yang kalah, ya, ilmunya belum kesedot semua, keburu kita kalah umurnya. Mudah-mudahan kita dikasih sehat panjang umur. Amin. Kita buka acara pengajian ini dengan membacakan penuh kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah, ilmunya manfaat. Ala hadhihi yang wali kulli niyatin shalihah. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kajian bab at-targhib fi sholatil tatawwu'. Pada pertemuan yang lalu kita membahas at-targhib fi sholati awal waktu. Dan sebelumnya kita juga mengkaji tentang apa itu kitab sholat. Kemarin kita membahas tentang at-targhib fi sholat awal waktu. Malam ini kita ngaji at-targhib fi sholat tatawwu'. Anjuran perintah di dalam sholat sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya Pak ya. Yang wajib ada dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu ya sholat Jumat, juga sholat waktu itu fardu ain, tidak bisa diwakili. Ada yang fardu kifayah seperti sholat jenazah. Terus ada juga sholat sunnah. Sholat sunnah itu juga tiga. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah muakkad,
ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yakni ada dua, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada rawatib muakkad, ada rawatib ghair muakkad. Kira-kira bapak-bapak ingat enggak mana yang rawatib muakkad, mana yang rawatib ghair muakkad? Kalau zuhur itu kita dianjurkan sholat sunnah qabliyah 4 rakaat. Yang 2 itu rawatib muakkad, yang 2 berikutnya rawatib ghair muakkad. Jadi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat itu cuma yang muakkadnya saja. Yang ghair muakkad kita belum mengamalkan. Kalau bapak ibu mau, kita sholat sunnah qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Yang 2 itu masuk rawatib muakkad, dan yang 2 berikutnya masuk rawatib ghair muakkad. Begitu pula sholat sunnah ba'diyah zuhur itu juga dianjurkan 4 rakaat. Yang 2 itu rawatib muakkad, yang 2 berikutnya rawatib ghair muakkad. Ya. Kemudian sholat sunnah qabliyah asar kita dianjurkan juga 4 rakaat. Ya. Sholat sunnah asar itu anjuran sholat sunnahnya maksimal 4 rakaat. Qabliyah, ya qabliyah, tidak ada ba'diyah. Itu. Niatnya kan Usolli sunnatul asri raka'ataini qabliyata lillahi ta'ala. yang satunya yang Sama begitu. Zuhur juga sama ya. Zuhur juga sama. Mobil dia gitu. Ya, itu raka'ataini qabliyata bisa 4 rakaat langsung boleh. Usolli sunnatul zuhri 4 raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Boleh 2 rakaat, boleh langsung 4 rakaat. Tapi yang paling afdal 2. Kenapa? Karena lebih capek 2 rakaat itu. Lebih banyak gerakannya, lebih banyak bacaannya. Kemudian ada juga anjuran sholat sunnah maghrib qobliyah. Yang tadi kita sholat itu masuk sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Ada pun ba'diyahnya itu masuk sholat sunnah rawatib muakkad. Kalau setelah maghrib itu masuknya sholat sunnah rawatib muakkad yang dikuatkan. Kemudian isya itu qobliyah, masuk kategori sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Sedangkan ba'da isyanya masuk kategori sholat sunnah rawatib muakkad. Terus sholat sunnah qobliyah subuh itu masuk kategori sholat sunnah subuh rawatib muakkad. Ingat ya Pak? Ya. Kalau subuh, sholat sunnah qobliyah subuh itu muakkad. Sholat sunnah qobliyah isya ghair muakkad. Sholat sunnah qobliyah maghrib ghair muakkad. Sholat sunnah asar itu yang 2 muakkad, yang 2 ghair muakkad. Zuhur sama, yang 2 muakkad, yang 2 ghair muakkad. Jadi kalau bisa Bapak selain sholat fardu, kalau kita sudah istiqomah sholat fardunya, kita tambah dengan sholat sunnahnya. Kenapa? Karena dengan sholat sunnah ini kita bisa memperbanyak pahala. Dan dengan amalan-amalan sunnah itu bisa kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, la yazalu 'abdun yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-henti hambaku mendekat denganku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen dicintai Allah, maka cintailah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita dicatat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadisnya, ahibullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibu lilahu billah, wa ahibu ahli baiti lahu bihi. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat. Wahibuni, cintailah aku untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cintailah keturunanku, keluargaku untuk mencintaiku. Jadi kalau kita mencintai sunnah Nabi, maka kita insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin, kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih utama daripada dunia dan isi-isinya. Ini hadis masyhur dan maklum
hadis sahih tidak ragu bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya lebih utama ketimbang memiliki dunia dan isi-isinya. Jadi Bapak Ibu, secara zahir kita nggak punya harta, nggak punya tanah, nggak punya dunia, tapi secara pahala ya dengan sholat sunnah qobliyah subuh kita dapat pahala, mendapatkan kemuliaan lebih mulia daripada dunia dan isi-isinya yang kita nikmati nanti, yang khususnya nanti buat di akhirat. Ibadah yang kita lakukan ini para hadirin manfaatnya insya Allah dunia wal akhirat. Sebabnya kita ibadah kepada Allah, sebab kita taat kepada Allah, insya Allah di dunianya kita dikasih balasan oleh Allah, di akhiratnya pun apalagi. Jadi para hadirin jangan bosan-bosan, kita selalu taat kepada Allah dengan wasilah melalui sholat sunnah dan sholat wajib. Ya. Kalau sunnah qobliyah subuh tadi pahalanya utama dari dunia dan isi-isinya. Kalau sholat subuhnya sendiri bagaimana? Kalau sholat sunnahnya saja segitu besarnya, apa itu sholat fardu? Kalau sholat fardu kita jarang disebutkan pahalanya ini karena sudah barang pasti yang fardu lebih besar daripada yang sunnah. Karena yang fardu itu modalnya. Adapun sunnah itu keuntungannya. Namanya modal dengan untung dari mana? Modal dengan untung dari mana? Gede modal. Contoh kita beli rokok Sampurna Mil, berapa modalnya? 22.000, dijual 25.000, untung 3.000. Kita jual tempe, kita ngedrop dari bandar tempe, katakanlah 3.000, kita jual 4.000, untung 1.000. Jadi amalan sunnah dengan wajib lebih besar amalan wajib. Hanya dirahasiakan. Biar apa? Biar kita ikhlas. Tidak semua ibadah itu yang disebutkan apa itu khasiat-khasiatnya. Namun ada beberapa ibadah-ibadah itu disebutkan khasiatnya agar kita tambah cinta. Tujuannya agar cinta, tambah demen, maka disebutkan. Seperti ini, sholat sunnah qobliyah subuh lebih utama pahalanya daripada dunia, supaya kita itu cinta bangun subuh, biar kita bangun sebelum subuh, karena mulia, barokahnya besar. Begitu para hadirin. Mulai besok kita amalkan sholat sunnah qobliyah subuh, dan juga dengan sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama sebanding dengan bangun sepanjang malam. Jadi kalaupun kita tidak sempat bangun malam, namun sholat subuhnya berjamaah, maka nilai kita qiyamul lail sudah ikut masuk di dalamnya. Apalagi kalau malamnya tahajud, subuhnya berjamaah, dua-duanya kita dapatkan. Ya para hadirin. Kemudian Rasulullah SAW, man yuhafil ala 4 rakaat qabla zuhur wa 4 ba'daha haramahullah 'alan nar. Siapa orang yang menjaga, melazimkan, merutinkan, mengistiqomahkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, haramahullah 'alan nar. Allah haramkan jasadnya, rambutnya daripada api neraka. Insyaallah sholat sunnah kita enggak sia-sia. Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan rambutnya daripada api neraka. Subhanallah. Jadi para hadirin, kalau kita biasa sholat sunnah 2 rakaat, mulai besok kita amalkan 4 rakaat. Tapi kalau datangnya terlambat, ya bisa-bisa ada keburu. Ya. Katanya pun kalau misalkan sholat sunnah di rumah lebih baik daripada sholat sunnah di imam kita berkilo ke fardu. Betul. Kalau bisa kitanya. Tapi kan keadaan adat istiadat kita kan, kalau kita sholat sunnah di rumah, khawatir berjamaahnya ketinggalan. Begitu. Ini yang dimaksud sholat sunnah ini untuk sholat duha, untuk sholat tahajud, begitu. Adapun untuk qobliyah ba'diyah, ya kan,
melihat situasi kondisi. Ya. Soalnya ada di kita itu habis azan sholat sunnah 2 rakaat langsung koma. Gitu. Jadi kalau kita sholat sunnah di rumah, ya kemakai jalan tinggal serekam. Gitu. Tapi kalau ini mah bahaya di rumah berarti ya. Begitu ya. Aturan itunya begitu. Ya. Ya, aturannya begitu. Kalau kitanya bisa, kayak seperti ini. Mandi junub itu aturan syar'inya kita wudu dulu, habis wudu baru mandi. Tapi dalam prakteknya kita nggak bisa, Pak. Wudu dulu terus mandi. Kayaknya kalau nggak sopos itu nggak afdol. Jadinya kita nggak bisa menerapkan itu. Seperti istinja. Istinja itu afdolnya menggabungkan antara batu dan air. Sebelum kita istinja pakai air, afdolnya pakai batu dulu. Itu anjurannya. Namun pada prakteknya kita nggak bisa. Gitu. Ya Pak ya. Jadi banyak sunnah-sunnah yang semakin kesini semakin keluar. Ada yang dilarang kok ya kan. Itu sudah mulai terkikis pelan-pelan para hadirin. Allahu Akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 rakaat qabla al-'ashr haramallahu badanahu 'alan nar. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, Allah haramkan badannya daripada api neraka. Subhanallah. Ini hadis yang terbroni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib 6 rakaat lam yatakallam fi ma bainahunna udilna bi ibadah 12 sanatan. Siapa orang yang sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, ya Pak. Siapa orang yang sholat sunnah 6 rakaat setelah sholat maghrib dengan tidak diseling dengan obrolan, maka dicatat ibadah 12 tahun. Dicatat ibadah 12 tahun. Jadi Bapak kita amalkan sholat sunnah 6 rakaat. 6 rakaat. Terus lihatnya apa? Yang sunnah kita lihat sholat ba'diyah, yang 4 rakaat kita lihat sholat awalin, atau yang 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah, yang 4 rakaat katakanlah umpama sholat sunnah tasbih 6, atau yang 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah, yang 2 lagi sholat sunnah hajat, yang 2 berikutnya sholat sunnah taubah 6 rakaat. Yang penting 6 rakaat, niatnya terserah. Nah, ini jarang diamalkan para hadirin. Di kitab Targhib wa Tarhib disebutkan. Di kitab Nasaihud Dunia disebutkan. Di kitab Irsyadul Ibad disebutkan. Maka itu kenapa waktu maghrib ini bagusnya buat ibadah? Karena banyak gudang-gudang simpanan Allah yang turun. Baru 6 rakaat saja sudah dicatat ibadah 12 tahun. Belum yang lainnya. Ya Pak, mulai besok kita amalkan. Walaupun tidak diamalkan, orang nanti baru rugi. Bapak kita ngaji nih, urusan ngamalin itu nomor 2. Walaupun kita nggak ngamalin, sibukin ngaji aja, ngamalin nggak, itu tetap untung daripada nggak ngaji. Tapi lebih bagus lagi kita ngaji sambil kita amalkan, pelan-pelan. Kadang-kadang ngajinya duluan, ngamalinnya belakang. Kayak kita beli mobil, belajar kalau udah duluan, mobilnya belum kebeli. Kan kenapa udah bisa? Kapan-kapan punya kurus kita beli mobilnya. Begitu. Jadi Bapak Ibu, kita amalkan sholat sunnah ba'dal maghrib 6 rakaat.